Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala yang artinya menjauhkan atau memisahkan diri. Pengertian Mu'tazilah ini ada hubungannya dengan peristiwa Wasil bin Atha dan Hasan al-Basri di Basrah. Secara istilah, Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Sedangkan menurut Ali Mustafa adalah golongan yang muncul pada masa Hasan al-Basri yang dipimpin oleh Wasil bin Atha. Pendapat lain mengatakan bahwa Mu'tazilah adalah golongan yang menganut free will, yang menganggap Ahlussunnah dan Khawarij itu salah. Nah, sebagian besar sejarawan setuju berbagai hal tentang Mu'tazilah, yaitu yang pertama, Mu'tazilah adalah aliran kalam. Kemudian yang kedua dipimpin oleh Wasil bin Atha pada awalnya. Kemudian yang ketiga lahir pada masa Daulah Umayyah. Keempat mempunyai 5 ajaran dasar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Mu'tazilah adalah aliran teologi yang muncul pada masa Bani Umayyah dipimpin oleh Wasil bin Atha yang menganut 5 ajaran dasar. Nah, istilah Mu'tazilah itu sebenarnya pernah muncul 1 abad sebelum munculnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Sebutan ketika itu dijulukan kepada kelompok yang tidak mau terlibat dalam urusan politik, yaitu tidak mau ikut berperang perang yang disebabkan karena urusan politik, yaitu perang Siffin dan perang Jamal. Mereka hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Jika Mu'tazilah yang pertama itu muncul berkaitan dengan masalah politik, namun Mu'tazilah yang kedua itu muncul lebih disebabkan karena urusan agama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah ini merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama kurang lebih 300 tahun. Akibatnya itu dari fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama pada ulama Ahlussunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Kemudian inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah ini semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak saat itu manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian versi lain yang dikemukakan oleh Tashi Kubroh Zada yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da'mah
pada suatu hari masuk ke Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amir bin Ubaid yang disangkanya adalah Masjid Hasan al-Basri. Setelah mengetahuinya bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu'tazilah al-Mas'udi, memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa ahli Wasil al-Hasan al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah, katanya, karena mereka itu berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin, atau disebut dengan al-manzilah bin al-manzilatain. Sekian presentasi dari saya. Sejak saat itu manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian versi lain yang dikemukakan oleh Tashikubroh Zada yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk ke Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amir bin Ubaid yang disangkanya adalah Masjid Hasan al-Basri. Setelah mengetahuinya bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu'tazilah al-Mas'udi, memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa ahli Wasil al-Hasan al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah, katanya, karena mereka itu berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin, atau disebut dengan al-manzilah bin al-manzilatain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mukarramah, NIM T 2018-4105. Di sini saya merupakan presentator ketiga yang akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Baik, sebelumnya yang perlu kita ketahui, aliran Mu'tazilah ini merupakan aliran yang ada pada masa dinasti Umayyah dan juga pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi ada beberapa tokoh yang merupakan tokoh pada masa dinasti Umayyah dan beberapa tokoh merupakan dari dinasti Abbasiyah. Baik, dari beberapa tokoh aliran Mu'tazilah, di sini saya akan menjelaskan 8 tokoh terkemuka dari aliran Mu'tazilah. Nah, yang pertama adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini merupakan pendiri dari aliran Mu'tazilah. Dia ini dulunya berguru kepada Hasan al-Basri dan kemudian dia keluar dari pengajian gurunya tersebut karena berdebat tentang perkara dosa besar, di mana ya Hasan al-Basri ini menganggap bahwa jika seseorang melakukan dosa besar itu maka ia masih tergolong orang mukmin. Sedangkan pendapat dari Wasil bin Atha ini menyatakan kalau jika ada orang yang melakukan dosa besar maka dia tidak termasuk orang mukmin, juga tidak termasuk orang kafir, melainkan termasuk dengan orang fasik. Nah, setelah keluar dari pengajian gurunya ini, Wasil bin Atha kemudian mendirikan aliran yang disebut dengan aliran Mu'tazilah. Yang selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Al-Alaf.
Al-Alaf ini juga merupakan salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang mencapai puncak kebesarannya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan, sang khalifah ini juga menjadi murid dari Al-Alaf. Yang selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah An-Nazam. An-Nazam ini merupakan tokoh Mu'tazilah yang terkenal lancar berbicara, kemudian suka mendalami filsafat dan memiliki banyak karya. Ketika masih kecil, An-Nazam ini banyak bergaul dengan orang-orang non-muslim, sedangkan ketika sudah dewasa, beliau banyak bergaul dengan para filosof. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Jubai. Nah, Al-Jubai ini merupakan tokoh Mu'tazilah yang ada di Basrah, dan beliau ini dulunya pernah menjadi guru dari Imam Al-Asy'ari. Sebagaimana kita tahu bahwa Imam Al-Asy'ari merupakan tokoh utama pendiri dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Bishr bin Al-Mu'tamir. Bishr bin Al-Mu'tamir ini adalah seorang pendiri aliran Mu'tazilah yang ada di kota Baghdad. Berarti beliau ini termasuk tokoh dari masa dinasti Abbasiyah. Nah, Bishr bin Al-Mu'tamir ini memiliki pemikiran bahwa orang yang berbuat dosa besar itu, ketika dia mengulanginya lagi, maka dia akan mendapatkan siksa ganda, meskipun ketika di dunia orang yang melakukan dosa besar tersebut sudah bertaubat atas dosa yang sebelumnya dilakukannya. Nah, selanjutnya tokoh yang bernama Al-Khayyat. Nah, Al-Khayyat ini salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang juga ada pada masa dinasti Abbasiyah, dan dia itu terkenal menulis buku Al-Intisar dengan maksud untuk membela aliran Mu'tazilah dari serangan Ar-Rawandi. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini ada pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah, dan beliau ini cukup produktif, di mana dia itu mengarang beberapa jilid tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Nah, selanjutnya adalah tokoh yang terakhir yang bernama Az-Zamakhsyari atau biasa disebut dengan Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang terkenal dengan tafsirnya bernama Tafsir Al-Kashishaf yang bercorak rasional. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang keempat. Terima kasih. Ini dulunya pernah menjadi guru dari Imam Al-Asy'ari. Sebagaimana kita tahu bahwa Imam Al-Asy'ari merupakan tokoh utama pendiri dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Bishr bin Al-Mu'tamir. Bishr bin Al-Mu'tamir ini adalah seorang pendiri aliran Mu'tazilah yang ada di kota Baghdad. Berarti beliau ini termasuk tokoh dari masa dinasti Abbasiyah. Nah, Bishr bin Al-Mu'tamir ini memiliki pemikiran bahwa orang yang berbuat dosa besar itu, ketika dia mengulanginya lagi, maka dia akan mendapatkan siksa ganda, meskipun ketika di dunia orang yang melakukan dosa besar tersebut sudah bertaubat atas dosa yang sebelumnya dilakukannya. Nah, selanjutnya tokoh yang bernama Al-Khayyat. Nah, Al-Khayyat ini salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang juga ada pada masa dinasti Abbasiyah, dan dia itu terkenal menulis buku Al-Intisar dengan maksud untuk membela aliran Mu'tazilah dari serangan Ar-Rawandi. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini ada pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah, dan beliau ini cukup produktif, di mana dia itu mengarang beberapa jilid tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah.
Nah, selanjutnya adalah tokoh yang terakhir yang bernama Az-Zamakhsyari atau biasa disebut dengan Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh aliran Mu'tazilah yang terkenal dengan tafsirnya bernama Tafsir Al-Kashishaf yang bercorak rasional. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM T 2018 4100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran aliran Mu'tazilah. Karena pada aliran ini bisa disebut Mu'tazilah itu kenapa? Yaitu mereka yang menjauhkan diri dari semua pendapat yang telah ada dan hukum yang telah mengerjakan dosa-dosa besar. Farham Mu'jiyah menjelaskan bahwa pembuat dosa besar itu termasuk mukmin. Menurut faham Khawarij, Arika yaitu orang kafir, sedangkan menurut Hasan Al-Basri yaitu orang yang munafik. Setelah datang Wasil bin Atam bil Adha yang menjelaskan bahwa ia dari mukmin, bukan dari orang mukmin dan bukan pula dari orang kafir, tapi fasik. Ini pokoknya yaitu orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar dalam kurung maksiat seperti syirik dan belum bertobat, ia tidak dikatakan mukmin lengkap dan tidak pula dikatakan kafir lengkap. Artinya orang yang membuat dosa besar itu berarti keluar dari iman, tetapi tidak termasuk ke dalam kekufuran. Akan tetapi ia akan berada di dalam suatu posisi di antara dua keadaan, tidak mukmin lengkap dan tidak pula juga kafir. Jadi ada di tengah-tengah. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsipnya menurut Ahlul Khamsah yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu At-Tauhid, yang kedua yaitu Al-Adli, yang ketiga yaitu Al-Wadu. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang at-tauhidnya. Yang at-tauhid itu maksudnya dalam paham Mu'tazilah yaitu memiliki arti yaitu bahwa Tuhan itu harus disucikan dari segala hal yang mengurangi arti keesaannya, mungkin seperti itu. Dan mereka mempertahankan keesaannya semurni-murninya karena menghadapi golongan Syiah, Rafidah dan yang ekstrim yang menggambarkan Tuhan itu dapat diindra. Pada umumnya Mu'tazilah itu mereduksi bahwa sifat-sifat Allah itu menjadi dua, yaitu ilmu dan kuasa, kemudian dinamakan keduanya sebagai sifat esensial. Seperti itu. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu Al-Adli, keadilan. Menurut aliran Mu'tazilah yaitu keadilan Tuhan yang mengharuskan Tuhan itu untuk bertaubat yang saling sholah dan yang terbaik dalam kurung aslah, dan bukan sebaliknya. Tuhan juga tidak mengajarkan janji-janjinya adil. Maksudnya adil itu sifat yang paling menunjukkan kesempurnaan, karena Tuhan itu masa sempurna, maka dia pasti adil. Faham ini bertujuan untuk menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Tuhan berpandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan yang terbaik. Begitu pula Tuhan itu tidak melanggar janji-janji yang telah Dia berikan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu al-wa'du, al-wa'id. Artinya yaitu janji ancaman. Janji dan ancaman merupakan kelanjutan dari prinsip keadilan ya, yang mereka yakin bahwa janji Tuhan itu memberikan pahala berupa surga dan ancaman yang menjatuhkan siksa yaitu neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pasti dilaksanakan, karena Tuhan itu sudah tersendiri yang menjanjikan hal yang sedemikian itu.
Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan baikan, dan siapa yang berbuat jahat pasti akan pula dibalas dengan kejahatan. Ia berhak mendapatkan pahala, akan mendapat surga. Sebaliknya, jika ia melanggar maka ia akan mendapatkan neraka. Menurut Mu'tazilah itu siksa yang diterima akan lebih ringan jika dibandingkan dengan orang kafir. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang 5 pokok ajaran Mu'tazilah al-asma al-khamsah, yaitu al-manzilah, bainal manzilatain, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-manzilah bainal manzilatain ini merupakan ajaran dasar yang pertama di kalangan Mu'tazilah. Ini adalah salah satu istilah khusus yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah untuk merespon fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran ini berhubungan dengan pembinaan moral dan ajaran yang menekankan kebenaran dan kebaikan. Dalam pembinaan moral di kalangan masyarakat, para Mu'tazilah berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai suatu bentuk yang mengutamakan perdamaian dan kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna, hanya kita